Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Teman-teman, kali ini saya ada di sebelah teras kandang saya, sedang nungguin Mbah Manap nanem pohon sambung nyowo teman-teman, atau ada yang bilang insulin gitu. Nah, di area ini saya rubah menjadi area pembibitan khusus tanaman yang tahan untuk musim kemarau. Jadi ini yang saya tanam semua bentuk stek kali ini. Ini ada singkong Papua, udah pada bertunas. Terus ada sambung nyowo tuh atau paitan. Terus ada gamal. Ini sebagian gamalnya teman-teman. Ada juga katuk teman-teman. Nah, kenapa kok saya tanam pakai media polybag? Karena curah hujan sudah mulai turun. Nah, saya hanya memastikan bahwa nanti bibit yang ditanam di lahan benar-benar sudah hidup. Artinya sudah ada akarnya segala macam. Nanti tinggal dicarikan lahannya teman-teman. Akhir-akhir ini cuacanya itu kok kalau terik itu panasnya luar biasa. Nah, saya kok ada kecurigaan bahwa musim kemarau tahun ini kemungkinan lebih panas. Kalau lebih panjang saya kurang tahu ya, tapi kalau lebih panas saya sudah merasakannya. Ini memang sudah lebih panas dan kalau kita nggak siap-siap maka kita akan kewalahan di teman-teman, di pakan hijauan kita. Nah, sedangkan kambing kita kan makan terus. Nah, maka harus kita persiapkan jauh-jauh hari teman-teman untuk stok pakannya. Saya posisinya untuk ramban ini sudah overstock teman-teman, tapi saya nanam terus ini. Bikin bibit terus. Ada yang nanti ditanam sendiri, ada yang juga dibeli sama customer gitu ya, kita kasih lah gitu. Nah, bagaimana kalau langsung ditanam cuman batang saja? Kalau saat ini kemungkinan hidupnya 50-50 ya teman-teman ya. Berbeda dengan kalau pas awal musim penghujan itu. Nah, ini kalau tanam di sini saat ini kemungkinan banyak yang kering nanti bibitnya. Jadi dikasih solusinya adalah ditanam dulu di polybag, begitu nanti sudah tunas tinggi 20-30 cm baru dipindah ke lahan. Nah, ini teman-teman, ini aktivitas kami. Jadi lama nggak upload karena saya mempersiapkan diri, memperbaiki untuk pembibitan. Ini saya perbaiki segala macam sampai sana teman-teman. Kalau yang sebelah itu ini ada juga ini pohon ubi, ini tuh ubi cilembu teman-teman. Nah, tanaman ini menurut saya memang wajib ditanam oleh peternak. Fungsinya adalah daunnya diberikan kepada indukan yang habis melahirkan atau posisi sedang menyusui. Kalau posisi sedang habis melahirkan, itu fungsinya bisa untuk membantu mempercepat lepasnya plasenta teman-teman. Tapi kalau untuk kalau pas sudah menyusui, maka dia berfungsi menambah produksi ASI. Nah, tapi daun ini sangat-sangat dihindarkan bagi yang bunting ya, nanti bisa keguguran. Jadi ada 1, ada 2 di situ sama 3. Sengaja nanam di depan kandang teman-teman. Yang lain saya tanam di kebun. Kalau ini ada indigo vera nanam terus teman-teman. Ini kemarin juga dikirim-kirim segala macam. Ini tinggal sisaan yang ada di kandang. Di kebun masih agak banyak, masih sekitar 15.000 20.000 polybag. Sebelahnya ada indigo vera, ada kaliandra,
Terus ada gamal kecil-kecil yang dulu nanam dari biji. Terus ada sukun bangkok teman-teman. Nah, kalau yang di planter bag ini tabungan teman-teman. Ada pohon mangga, ada alpokat. Jadi beli bibitnya kecil-kecil dulu, terus pakai polybag kecil, terus sudah agak tumbuh kita ganti ke planter bag. Nah seperti ini. Nanti pengennya kita setting tidak tinggi tanaman dalam planter bag ceritanya teman-teman. Ini juga ya, ini mangga, ada yang geojoy, ada yang aromanis, tali jiwo, ada yang macam-macam kemarin ya. Ini tabungan teman-teman. Dulu belinya kecil-kecil bibitnya, dirawat agak gede, terus kita pindah ke media yang lebih besar. Nah ini nanti bisa juga ditanam di lahan, bisa juga untuk hiasan di rumah atau depan kandang teman-teman. Nah ini mangga dan alpokat. Nah, di sana juga saya kemarin habis ngambil ini kelapanya saya planter bag teman-teman. Nih kelapanya sedang disirami sama Alek. Ini sukun bangkok belum sempat ketanam, nanti tinggal nunggu jadwal tanam. Kenapa kok nanam sukun bangkok? Karena daunnya sangat disukai oleh kambing domba, sukunya pun bisa untuk kita makan gitu. Terus saya sedang nanam, nanti akan coba saya populerkan teman-teman. Sudah nggak dirahasiakan, pokoknya tak spill. Ini teman-teman, ini asem Jawa. Ini sebagian udah pada tumbuh, sebagian ada yang tunasnya dimakan bekicot, kemarin baru ketahuan. Terus ada yang ditanam ulang dari biji. Ini semua dari biji teman-teman. Kenapa kok nanam asem Jawa? Asem Jawa daunnya sangat disukai oleh kambing domba tempat kami, dan ternyata asem Jawa pun bisa bertahan hidup di lahan kering. Nah ini yang saya persiapkan, pokoknya tanaman-tanaman yang kuat di lahan kering, termasuk ini teman-teman. Ini sudah pada mulai tingginya 60-an cm, 50-60 cm. Kemarin ada cempe lepas juga nyicipi gitu ya. Ini dari beton, biji, nangka, disemai sendiri. Ini enggak disambung pucuk segala macam teman-teman, karena memang tujuannya hanya untuk ramban toh. Nanti tinggal ditanam di kebun. Nah di kebun. Nah ini teman-teman, persiapan kami untuk musim kemarau. Jadi walaupun tanamannya itu nanti tanaman bibit-bibit yang di polybag tadi belum bisa dioptimalkan di kemarau awal, tapi harapannya nanti di kemarau akhir itu sudah bisa dipanen, dan di kemarau tahun berikutnya dia sudah bisa benar-benar menjadi penyangga kebutuhan pakan hijauan di kandang. Nah ini memang kalau nggak suka nanam pasti nggak telaten teman-teman, serius kan, nggak telaten. Ini butuh perjuangan dan ketelatenan, butuh kesabaran. Ini polybag ini ada tim sendiri, jadi warga yang kita karyakan untuk ngisi polybag, medianya kita kirim gitu. Nanti kalau sudah jadi tinggal dibawa ke sini. Kalau udah dibawa sini tinggal ditanami. Yang kemarin sudah diangkat itu singkong karet teman-teman. Singkong karet itu juga kita tanam versi polybag, karena kebetulan ada lahan yang agak kering banget. Nah itu singkong karetnya udah pada tumbuh bagus, kita pindah ke sana, dan alhasil jos karena sudah ada akar-akarnya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang suka nanam, ayo segera dioptimalkan nanam-nanamnya supaya stok pakan kita
selalu aman teman-teman. Teman-teman, kalau ada yang butuh bibit-bibit seperti ini, ada gamal, ada singkong Papua, ada sambung nyowo, ada indigo vera, kaliandra dan sebagainya. Teman-teman bisa ngontak kami ya, kami siap bibitnya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga tayangan ini juga memotivasi teman-teman semua yang suka pertanian hijauan, sehingga nanti bisa swasembada pakan hijauan untuk ternak kita. Terima kasih teman-teman, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.